Pernah nggak sih kalian lihat sebidang tanah kosong, terus di kepala langsung kepikiran, wah ini kayaknya bisa jadi sesuatu yang keren deh. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah ide liar itu jadi sebuah destinasi wisata lokal yang sukses dan disukai banyak orang. Jadi gimana sih caranya menyulap potensi yang ada, entah itu lahan kosong atau desa yang kelihatannya biasa aja, menjadi sebuah destinasi yang orang-orang rela datangin dari jauh? Yuk kita mulai perjalanannya. Kemungkinannya tuh wah nggak terbatas. Coba bayangin, bisa aja kalian bikin taman petualangan yang bikin jantung deg-degan. Atau mungkin festival budaya yang benar-benar otentik. Atau gimana kalau pengalaman nginep mewah di alam kayak glamping. Bisa juga tur kuliner masakan khas desa, atau bahkan wisata peternakan yang edukatif. Ini semua bukan cuma hayalan loh, tapi ide-ide nyata yang sangat mungkin diwujudkan. Oke, biar nggak bingung, perjalanan besar ini kita pecah jadi 5 tahap yang gampang diikuti. Mulai dari ngubah mimpi jadi konsep, lanjut ke desain, terus kita hitung-hitungan bisnisnya, lalu gimana menjalankannya sehari-hari, dan terakhir, cara biar makin rame pengunjung. Oke, kita mulai dari tahap pertama dan ini yang paling fundamental. Dari mimpi ke konsep. Di sini kita akan ngebangun fondasi dari semuanya, yaitu mendefinisikan visi dan siapa sih target pengunjung kita. Semuanya benar-benar dimulai dari dua pertanyaan ini. Apa sih tujuan utama tempat wisata kalian? Apakah murni buat hiburan, buat edukasi, atau mungkin buat mengangkat ekonomi warga sekitar? Dan yang nggak kalah penting, tempat ini sebenarnya dibuat untuk siapa? Nah, disinilah tema itu jadi penting banget. Tema ini ibaratnya jiwanya tempat kalian. Mau dikenal sebagai destinasi petualangan yang seru dengan trek ATV-nya? Atau pusat kebudayaan yang kaya akan sejarah dan kerajinan lokal? Atau mungkin agrowisata yang menawarkan ketenangan dan suasana pedesaan? Coba deh kita lihat tabel ini. Ini contoh bagus gimana kita bisa nyambungin antara target pengunjung dengan atraksi yang pas. Kalau sasarannya keluarga dengan anak-anak, wisata peternakan itu pilihan yang cerdas. Buat acara kantor, pasti outbound jawabannya. Nah, kalau pasangan muda, sudah pasti glamping romantis, auto datang mereka. Oke, konsep udah matang. Sekarang saatnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu mendesain destinasi. Ini bagian di mana kita mulai mengubah ide di atas kertas menjadi sesuatu yang bisa kita lihat dan sentuh. Nah, pas mendesain, kalian bakal dihadapkan sama pilihan krusial ini. Mau jadi penjaga alam yang desainnya ngikutin aja kontur tanah, pohon, dan sungai yang udah ada, atau mau jadi arsitek yang berani melakukan modifikasi besar-besaran buat menciptakan dunia yang benar-benar baru. Dua-duanya punya kelebihan dan tantangannya masing-masing. Dan satu hal yang wajib diingat di zaman sekarang, jangan pernah lupakan kekuatan media sosial. Penting banget untuk menciptakan sudut-sudut yang otentik dan pastinya Instagramable. Kenapa? Karena setiap satu foto keren yang diunggah pengunjung itu sama dengan promosi gratis yang paling efektif. Lanjut ke tahap 3. Ini bagian yang sering bikin deg-degan nih, ngomongin soal uang. Gimana caranya kita mastiin mimpi indah ini bukan cuma keren, tapi juga sehat secara finansial dan bisa bertahan lama? Pertanyaan besarnya, dari mana aja uangnya bakal datang? Punya model bisnis yang solid itu jadi kunci utama supaya destinasi kalian bisa terus berjalan, berkembang, dan nggak berhenti di tengah jalan. Ingat, pemasukan itu nggak boleh cuma dari satu keran. Tentu, tiket masuk mungkin jadi yang paling besar, bisa sampai 40%. Tapi, lihat deh, jualan makanan dan minuman di kafe itu bisa nyumbang seperempatnya. Belum lagi dari sewa fasilitas, jualan souvenir, semuanya ini adalah pilar-pilar penting yang bikin bisnisnya kuat. Biar lebih kebayang ya, coba pikirin ini. Kalian bikin sebuah acara yang super unik, misalnya festival layang-layang malam hari yang dihiasi lampu-lampu LED. Wah, itu bukan cuma menciptakan pengalaman yang gak terlupakan buat pengunjung, tapi juga bisa jadi mesin pencetak uang yang luar biasa dalam satu malam. Oke, model bisnisnya udah kebayang. Sekarang, gimana cara ngejalaninnya sehari-hari? Kita masuk ke tahap 4, operasional. Di sini, kita akan ngobrolin soal manajemen dan betapa pentingnya kerjasama bareng komunitas. Salah satu kunci sukses terbesar itu adalah kolaborasi dengan masyarakat lokal. Ini bukan cuma soal pencitraan atau tanggung jawab sosial ya, tapi ini adalah strategi bisnis yang super cerdas. Kalian bisa beli bahan makanan dari petani sekitar, jualin kerajinan tangan buatan mereka, rekrut warga jadi staf, sampai nampilin kesenian lokal. Ini namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dan sampailah kita di tahap terakhir. Tempatnya udah jadi, operasional udah jalan.
Sekarang gimana caranya biar makin rame dan makin dikenal? Kita bahas cara menumbuhkan audiens. Kuncinya ada dua, promosi dan retensi. Gimana caranya kita teriak ke dunia luar kalau tempat kita ini ada dan keren, sekaligus gimana caranya membangun basis pengunjung setia yang mau balik lagi dan lagi? Ada banyak strategi jitu yang bisa dicoba. Misalnya, manfaatin media sosial dan gandeng influencer lokal. Bikin acara rutin yang jadi ciri khas tempat kalian. Jangan pernah berhenti berinovasi. Terus tambah atraksi baru. Dan yang paling penting, selalu punya rencana jangka panjang. Mungkin mau nambah homestay atau bikin area baru. Nah, setelah kita bedah semua tahapannya, pertanyaan terpenting sekarang kembali ke kalian. Setiap desa, setiap komunitas itu pasti punya cerita uniknya sendiri. Jadi, atraksi luar biasa apa yang akan kalian ciptakan untuk menceritakan kisah itu kepada dunia?